Halo Sobat MotoGP dimanapun berada. Selamat datang di channel FMGP. Channel yang akan memberikan informasi seputar dunia balap terlengkap spesial untuk Anda. Jika Sobat GP terhibur dengan informasi yang kami sajikan, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Semoga rezeki kalian dilancarkan. Amin. Baik, tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan. Juara dunia MotoGP 2020, Joan Mir, marah atas keputusan Suzuki yang bakal hengkang dari kejuaraan dunia Grand Prix akhir musim 2022. Pekan lalu motorsport.com melaporkan bahwa pabrikan Hamamatsu berencana untuk mundur. Kamis kemarin, tanggal 12 Mei tahun 2022, Suzuki akhirnya resmi mengonfirmasi. Sembari berdiskusi dengan Dorna Sports perihal pemutusan kontrak lebih awal. Alasan yang dikemukakan adalah tekanan keuangan sebagai imbas pandemi COVID-19, serta perubahan dalam industri otomotif. Meski neraca keuangan Suzuki memperlihatkan kondisi perusahaan tampak sehat tahun ini. Di sisi lain, Joan Mir yang debut kelas Premier bersama Suzuki pada 2019, menganggap timnya salah satu yang paling istimewa. Dia pun merasa kesal dengan keputusan untuk meninggalkan kejuaraan dunia MotoGP. Saya marah atas keputusan yang diambil seseorang, tutur Spaniard jelang putaran ke-7 GP Prancis di Le Mans. Tim ini sangat hebat dan ini adalah salah satu tim spesial di paddock. Orang-orang yang bekerja di sini membuatnya sangat spesial. Tutur Mir, saya tiba di sini 4 tahun lalu. Tetapi ada banyak orang yang bekerja di sini sebelum saya. Mereka bekerja keras untuk menjadi juara pada 2020. Tahun lalu di posisi ketiga, klasemen akhir. Tahun ini, juga peringkat ketiga, lagi. Ini adalah pabrikan yang biasanya berjuang untuk kejuaraan setiap tahun sejak saya di sini. Joan Mir menambahkan, masa depan Mir kini dalam ketidakpastian. Walau rumor yang beredar menyebutkan sang pembalap akan pindah ke Honda untuk menjadi tandem anyar Marc Marquez, sekaligus menggantikan Pol Espargaro. Pembalap pengguna nomor 36 itu membenarkan bahwa manajernya, Paco Sanchez, tengah dalam pembicaraan dengan Honda. Namun demikian dia menolak untuk memberikan banyak komentar perihal rencananya pada MotoGP musim 2023. Dari Jerez kami secara resmi berada di pasar. Kami sedang dalam pembicaraan dengan Suzuki sebelum semuanya terjadi. Sekarang, yang pasti, manajer saya akan punya lebih banyak pekerjaan daripada yang dia harapkan. Dia berbicara dengan Honda, dengan pabrikan yang berbeda untuk mencoba menyesuaikan masa depan saya di luar Suzuki, dan itu tidak mudah. Sementara itu, menghadapi seri Le Mans akhir pekan nanti, pembalap yang berdebut di MotoGP berkat Suzuki tersebut, mengaku tak punya trek favorit yang bisa mengantarnya ke podium. Menurutnya semua bisa terjadi padanya di sirkuit manapun dalam kalender MotoGP. Anda dapat menyerang kapanpun. Tetapi pada saat sama bagi seorang pembalap hanya ada sedikit sirkuit yang cocok untuknya. Sementara itu sisanya mendatangkan masalah. Joan Mir menuturkan, bagi saya, Austin merupakan kelemahan. Saya tidak suka sirkuit itu. Dalam hal itu, gaya berkendara Anda tidak bisa mengalir. Namun dalam 1 tahun di mana semua bisa terjadi secara brilian, Anda bisa melakukannya di sirkuit manapun dan itu benar. Pungkas Mir. Sobat GP jangan kemana-mana karena setelah ini masih ada berita menarik lainnya. Halo Sobat MotoGP dimanapun berada. Selamat datang di channel FMGP. Channel yang akan memberikan informasi seputar dunia balap terlengkap spesial untuk Anda. Jika Sobat GP terhibur dengan informasi yang kami sajikan, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Semoga rezeki kalian dilancarkan. Amin. Baik, tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan. General Manager Ducati, Luigi Dalicnya, membantah tudingan timnya melakukan kecurangan sehingga Francesco Bagnaia bisa sampai ke puncak podium MotoGP Spanyol. Timbul kecurigaan kalau tim Italia tersebut mengurangi tekanan ban belakang sehingga lebih rendah dari batas.
Tentu saja hal ini merupakan pelanggaran. Luigi Dalicnya menjelaskan bahwa Ducati tak mungkin mengakali peraturan. Lagi pula, sudah ada sistem pengontrol. Tekanan minimum adalah 1,9 bar. Tetapi ketika Anda membuat peraturan, Anda harus berpikir tentang bagaimana mengontrolnya. Jika sensor yang dimiliki satu pabrikan berbeda dari yang dipakai pihak lain, maka ada risiko metode kontrol kurang tepat. Ia mengungkapkan, sekarang metode untuk memperoleh sinyal sensor tidak berlapis baja. Karena itu, siapapun bisa memodifikasi sensor, kemudian mengirimkan ke ECU yang harus membacanya. Ducati tidak membuat perubahan terhadap sensor, tapi tidak bisa mengesampingkan kemungkinan pabrikan lain melakukan itu. Untuk berpura-pura berada dalam kerangka tekanan yang tepat tanpa benar-benar seperti itu. Hal lain yang perlu dijelaskan adalah data saat ini yang diperoleh badan pengontrol tidak memperhitungkan kesalahan setiap sensor. Jadi apa yang terlihat seperti di bawah nilai minimum mungkin saja tidak seperti itu. Ini seperti kecepatan kamera. Kecepatan sebenarnya terbaca tapi tidak diperhitungkan. Tapi kecepatan yang benar memperhitungkan kesalahan. Menurut Dalicnya, MSMA, Asosiasi Pabrikan, mendefinisikan seperti apa sensor yang harus digunakan mulai 2023. Sistem yang jelas dan tidak mungkin sensor diubah akan membuat segalanya lebih baik. Dalicnya menegaskan mustahil motor menggunakan tekanan ban lebih rendah dari ambang batas secara sengaja. Tidak mungkin karena data dibagi di antara pabrikan. Saya tidak mau menempatkan diri pada level sama dengan mereka yang berbagi data. Untuk ban depan tidak mudah menyesuaikan dengan batas yang ditetapkan Michelin. Tekanan ban depan tergantung pada apakah atau tidak seorang pembalap berkendara dalam slipstream. Jika seorang pembalap mulai dengan asumsi balapan slipstream, mereka telah mengatur sistem dengan cara tertentu. Jika berkebalikan dari apa yang diasumsikan terjadi, tekanan sebenarnya lebih rendah dari yang diharapkan. Jendela tekanan yang tepat sangat sempit dan berhubungan dengan isu keselamatan. Yang mana sedang kami upayakan bersama dengan konstruktor lain dan Michelin dalam rangka menatap 2023. Pria Italia itu tak mau berkepanjangan membahas serangan yang diarahkan kepada pabrikan Borgo Panigale. Saya tidak tahu tetapi pada titik ini saya harap itu akan keluar dalam 15 balapan berikutnya. Hal yang penting adalah data yang dipertanyakan dibagi dengan Michelin dan siapapun yang harus melakukan pengecekan. Terlepas dari itu tidak ada hukuman. Ini karena ada kesepakatan antara berbagai pihak, di mana data tahun ini dimonitor agar aturan berikutnya bisa diimplementasikan dan dikontrol dengan tepat tahun depan. Ia menandaskan. Terima kasih sudah setia menonton channel ini. Jika berita yang kami sampaikan bermanfaat, jangan lupa tinggalkan subscribe-nya dan nantikan terus berita-berita menarik lainnya dari channel FMGP.